teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simple Man yang berjudul Rumah Riak. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Ini rumahnya, Mah. Iya, Pak. Teman yang saranin, halamannya luas, pohonnya rindang, dan tanahnya itu loh, tidak gersang. Sepertinya ibu bisa produktif kalau tinggal di sini. Harus di sini ya? Iya, dari pertama Mama lihat, Mama ngerasa kalau berjodoh sama rumah ini. Pak Prasto terdiam melihat rumah itu. Tidak ada yang salah dengan rumah yang saat ini ada di hadapannya. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Dona, istrinya, dari luar rumah itu kelihatan sejuk, damai, serta tenang seperti yang diinginkan oleh seluruh keluarga. Hidup dalam ketenangan, di bawah atap yang sama sembari menunggu hari tua yang semakin dekat. Baiklah, Ma, kita beli rumah ini ya. Sekilas terlihat senyum Bu Dona mendengar keinginannya bersambut hangat dari buah kalimat Pak Prasto yang memang dikenal sayang sama istrinya. Hari itu juga, di tengah langit yang terlihat mendung, sepasang suami istri itu kemudian pergi meninggalkan tempat itu tanpa tahu latar belakang apa yang sudah menunggu mereka di sana. Di sebuah panti jompo di kota es, Pak Prasto bersama Kandar, teman baiknya, sedang duduk menunggu di sebuah ruang tengah yayasan. Menunggu setelah perawat yang bekerja di tempat itu mengatakan kepada mereka akan segera memanggil Mbok Yah, orang yang tengah mereka berdua cari. Kandar duduk sembari merogoh kantong celananya, mencari-cari sesuatu. Tanpa mereka sadari, Prasto dan Kandar kemudian dikejutkan dengan suara parau dari burung gagak hitam yang tengah bertengger di atas tepi dahan sebuah pohon randu. Kandar dan Prasto sempat menengok sebelum burung gagak berbulu hitam itu melesat terbang, pergi. Beneran, kamu akan membeli rumah itu? Seperti tidak ada rumah lain saja. Tempat yang bakal kamu pilih itu jalannya sepi, jarak antara rumahnya juga jauh-jauh. Omel Kandar yang entah kenapa merasa tidak nyaman waktu pertama kali Prapto mengajaknya untuk melihat rumah itu dengan mata kepalanya sendiri. Ya tidak apa-apalah, lagian istriku sendiri yang mau. Sebagai suami, nurutin istri itu bisa bawa berkah, celetuk Prasto. Ya sudah, terserah kamu. Kandar kemudian berhasil mencari benda yang dia cari. Sebatang rokok kretek dari kantong pakaian miliknya ketika seorang perawat senior kemudian datang dan menatap tajam sembari melirik ke arah kertas peringatan dilarang merokok. Seketika Kandar tersenyum canggung, malu sekaligus tidak enak hati. Ia kemudian memasukkan kembali batang rokok itu ke kantong pakaian miliknya. Benar, panjenengan yang mau ketemu sama Mbok Yah? Tanya seorang perawat wanita yang usianya tampak lebih tua dari mereka berdua. Usianya mungkin terpaut beberapa tahun dari usia Prasto dan Kandar yang sudah menyentuh kepala 4. Prasto pun mengangguk. Iya Bu, saya yang ingin ketemu sama... Belum selesai Prasto mengatakannya, perawat senior yang memperkenalkan dirinya dengan nama Ibu Tisni kemudian memotong ucapan Pak Prasto membuat pria itu sempat tertegun sejenak di tempatnya. Begini, ucap Ibu Tisni agak sangsi. Ia terlihat bingung harus mencari kata-kata yang tepat untuk berbicara dengan dua orang tamu asing yang datang tiba-tiba ke panti jompo tempat dia bekerja. Kalau boleh tahu, ada urusan apa? Anda ingin ketemu sama beliau? Prasto sempat melihat Kandar tidak nyaman dengan situasi canggung ini.
Tanpa membuang-buang waktu, Prasto kemudian mengatakan maksud kedatangannya ke tempat ini. "Saya dengar kabar kalau Mbok Yah sedang proses menjual rumah. Saya kemari mau membeli rumah Mbok Yah untuk keluarga kecil saya." Ada perubahan gestur muka pada Ibu Tisni. Entah kenapa, wajah orang itu sempat mengisyaratkan ekspresi takut, cemas, gelisah. Namun dengan cepat, wanita itu bisa kembali mengendalikan situasi. Kandar, yang merasa kalau pembicaraan ini terasa menegangkan, mencoba untuk mencairkan suasana. "Begini Bu, teman saya ini, Prasto, asalnya dari luar Pulau Jawa. Istrinya baru saja dapat kenaikan pangkat. Mereka semua sedang mencari tempat tinggal. Dan kebetulan, rumah Mbok Yah menarik perhatian mereka ini. Jadi kami berdua ingin ketemu sama beliau untuk membicarakan hal ini lebih jauh. Apa boleh kami berdua ketemu sama Mbok Yah?" Ekspresi wajah Ibu Tisni masih menunjukkan sikap yang siaga, bahkan ada sirat ketakutan. Namun perkataan Kandar bisa membuat wanita itu mengangguk lalu berpamitan masuk, sembari berujar lirih kepada mereka berdua. "Tunggu di sini sebentar ya." Prasto sempat merasakan kalau sebelum Kandar menenangkan situasi, entah kenapa wanita parubaya itu seperti ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Namun sayang, entah kenapa kalimat itu tidak kunjung keluar, seolah berhenti di ujung tenggorokan. Tidak berselang lama, datang perawat lain yang mendorong kursi roda seorang wanita tua yang menutupi kepalanya dengan kain tipis berwarna hitam pekat. Prasto dan Kandar melihat wanita tua itu duduk meringkuk di atas kursi roda dengan bola mata putih pucat. Prasto sebelumnya tidak mengira kalau usia wanita ini sangatlah tua. Ia terhenyak sejenak. Ia memperkirakan mungkin usia beliau menginjak akhir 70-an. Terlihat dari gestur tubuh ringkih kurusnya dengan rambut berwarna putih keabu-abuan. Prasto kemudian melihat sorot pandangan sayu dengan kerutan pada wajahnya yang membuat siapapun yang melihat wanita tua itu pasti setuju kalau orang yang ada di hadapan mereka ini sudah tidak memiliki gairah untuk hidup. Kandar yang melihat itu seketika berlutut mencium tangan Mbok Yah, kemudian diikuti Prasto. Mereka berdua mengangguk seraya mengucap salam kepada wanita tua itu. Namun sayang, tidak ada jawaban ketika mereka berdialog. Hanya si perawat yang berusaha membantu dalam percakapan ini. Prasto kemudian memulai pembicaraan, memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum bercerita tentang keluarganya, serta maksud kedatangannya ke tempat ini. Dalam setiap perkataan yang keluar dari dalam mulutnya, Mbok Yah hanya duduk dan melihat Prasto dengan pandangan malas. Ia seperti tidak tertarik serta tidak peduli dengan kehadiran pria itu. Sementara Kandar sesekali mencoba untuk membantu menerjemahkannya dalam bahasa Jawa halus. Disinilah letak keanehan kemudian terjadi saat Prasto menyebut rumah itu dan menyebutnya dengan nama rumah riak, seperti yang dia dengar dari beberapa warga lokal yang ada di sana. Ekspresi wajah Mbok Yah tiba-tiba berubah menjadi senyuman yang terlihat aneh. Senyuman itu cukup membuat Prasto merasa bingung dengan perubahan sikap yang tiba-tiba seperti ini. Senyuman itu juga membuat Prasto merasakan perasaan yang tidak nyaman. Dadanya sempat terasa sesak, namun ada guratan ekspresi yang membuatnya sedikit terganggu. "Begitu Ibu, bagaimana? Boleh?" tanya Kandar, masih mencoba untuk membantu kesepakatan ini. Mbok Yah masih melihat wajah Prasto. Ia masih saja tersenyum aneh diikuti tatapan yang membuat Prasto merasa semakin tidak nyaman. Tapi Prasto mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin apa yang dilakukan oleh wanita tua itu dikarenakan faktor usia yang membuat Mbok Yah menjadi kikuk seperti ini. Singkat cerita, Kandar kemudian memberi pesan kepada Prasto kalau biar dia saja yang akan maju untuk berbicara empat mata dengan Mbak Tisni.
karena rupanya perihal rumah itu kini dipasrahkan ke anak angkatnya, yaitu Mbak Tisni, yang sempat mereka ajak bicara tadi. Pada siang yang panas itu, Prasto kini hanya duduk berdua dengan Mbok Yah di teras rumah yayasan. Situasi benar-benar canggung dan entah kenapa wanita tua itu masih saja melihat Prasto dengan tatapan dan senyuman yang semakin aneh. Tidak ada percakapan di antara mereka berdua, karena wanita tua itu sendiri seperti orang yang sudah tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Sampai sesuatu kemudian mengejutkannya. "Kamu bisa mencium bau tulang babi di rumah itu?" Kaget. Prasto tidak menduga sebelumnya kalau rupanya Mbok Yah masih bisa bicara. Tapi Prasto yang notabene bukan berasal dari Pulau Jawa, tidak mengerti maksud dan arti kata-kata yang baru saja dia dengar yang menggunakan bahasa Jawa. Prasto pun mencoba bertanya sekali lagi. "Maaf, tadi Simbah ngomong apa?" Mbok Yah hanya diam dan terus melihatnya. Kosong. Sementara dari kejauhan, tiba-tiba terdengar dengung seekor lalat yang melintas di depan wajah Mbok Yah. Binatang kecil itu kemudian hinggap pada bagian sisi pipi wanita tua itu yang sudah keriput. Ketika binatang kecil menjijikkan itu tengah merangkak melewati bibirnya, Mbok Yah melahap binatang itu, mengunyahnya sembari masih memasang ekspresi tersenyum pada Prasto yang hanya bisa terkesiap menatapnya. Kandar baru kembali dari diskusi bersama Ibu Tisni di dalam ruangan. Dari gestur dan sikap sahabatnya ini, Kandar seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada Prasto yang tampaknya merupakan hal yang serius. Di belakangnya, Mbak Tisni juga menatap Prasto dengan ekspresi yang janggal. Sesaat sebelum meninggalkan tempat itu, Mbok Yah yang tengah duduk di atas kursi rodanya masih memandangi Prasto. Wanita tua itu sempat memberi gestur mengangkat jari telunjuk yang melingkar pada ibu jari belakangnya, seolah memberi pesan kepada Prasto. Namun, pria itu tidak tahu. Prasto yang sama sekali tidak mengerti maksud dari gestur tangan itu kemudian bertanya kepada Kandar. Ia mencoba bertanya perihal apa yang baru dia dengar dari Mbok Yah. Tapi, sayangnya, Prasto sudah kepalang lupa dengan setiap kata yang berbahasa Jawa. Yang dia ingat saat itu Mbok Yah sempat menyebut tulang babi saja. Kandar kemudian menggelengkan kepala, tidak mengerti. Ia meminta Prasto untuk tidak perlu membahas hal aneh seperti ini lebih jauh, karena ada sesuatu yang Prasto harus tahu tentang rumah itu. Singkat cerita, Prasto yang baru mendengar apa yang pernah terjadi di rumah itu hanya diam saja. Dari pertemuan Kandar dengan Ibu Tisni tadi, rupanya ia baru tahu kalau rumah itu merupakan rumah yang sudah dari lama ada di sana, yang memang secara tertulis dimiliki Mbok Yah. Tapi kepemilikan rumah itu sudah turun ke anak kandung beliau. Rumah itu tidak mungkin bisa dijual tanpa kesepakatan dengan ahli waris yang sebenarnya. Tapi Mbak Tisni sudah mengatakan akan membantu. Cuma wanita itu ingin memastikan sesuatu. Alasan kenapa rumah itu begitu menarik bagi mereka, karena sudah bertahun-tahun sejak rumah itu tidak ditinggali, dan tidak satupun orang tertarik karena terlihat wingit. Meskipun rumah itu masih sering kali dibersihkan oleh sanak anak angkat Mbok Yah yang lain, tetap saja Bu Tisni ingin tahu. Prasto terdiam sejenak. Ia tidak mengerti dengan maksud pertanyaan Kandar. Prasto pikir ya karena istrinya suka dengan rumah itu. Tidak ada alasan lain yang mendasari kenapa mereka merasa suka dengan rumah itu. Di sini Kandar tampak pucat. Kandar kemudian melanjutkan kalau Ibu Tisni pernah tinggal di rumah itu saat dia masih anak-anak. Ia sering sekali mengalami hal-hal buruk di sana. Hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dilihat. Kandar kemudian menyampaikan pesan dari Ibu Tisni lewat dirinya. Beliau memperingatkan kepada keluarga Prasto
kalau lebih baik menjauhi rumah itu sebelum suatu hal buruk terjadi. Namun, Prasto yang ragu dengan peringatan itu menolak, karena bagaimanapun istrinya sudah memutuskan. Kandar yang sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, akhirnya menyerah. Sementara Prasto masih bersikeras, dan ia juga tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau gaib seperti itu. Mungkin ada penjelasan yang lebih masuk akal di balik peristiwa yang menimpa Ibu Tisni. Singkat cerita, setelah beberapa minggu, Prasto dan Kandar yang terus menjalin komunikasi dengan ahli waris, kini rumah itu akhirnya sah di mata hukum menjadi milik Prasto. Kandar sendiri kebingungan menjelaskan semua ini, karena ia tidak menduga sebelumnya kalau semuanya bisa semudah dan semulus ini. Bahkan untuk harga yang diajukan pun, ahli waris dari Mbok Yah tidak meminta harga yang tinggi. Semuanya seolah-olah dipermudah. Tapi justru itu yang harus Prasto khawatirkan. Pada malam Rabu Wage, seluruh anggota keluarga Prasto sudah resmi menempati rumah itu. Dona, istrinya yang terlihat paling bahagia di antara semuanya. Prasto masih bisa ingat dengan jelas bagaimana istrinya menyusuri setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu. Melihat barang-barang tua yang diberikan sebagai hadiah, serta gaya arsitekturnya yang terlihat masih setia dengan gaya zaman dulu. Semuanya seperti yang Dona inginkan. Namun tidak untuk si anak bungsu. Sejak pertama dia menginjakkan kaki di rumah itu, seringkali dia menoel hidungnya sendiri, terkadang sampai menutupnya rapat-rapat, hanya untuk membuang bebauan yang entah dari mana datangnya. Si anak bungsu, Kadif, seperti mencium sesuatu yang seperti aroma tulang babi yang direbus. Saat sebagian besar anggota keluarga menyusuri ruang-ruang lain, Kadif justru berjalan sendirian menuju ke ruang dapur. Ia masih saja mencium aroma busuk itu. Ia kemudian melihat pintu dapur yang menuju ke halaman belakang terbuka. Bocah itu berniat untuk menutupnya. Saat dari kejauhan, dari belakang pohon rambutan, Kadif terdiam ketika melihat seseorang atau sesuatu mengintip, menatap dirinya dengan kulit putih pucat, dengan rambut keriting hitam panjang seperti postur ibunya sendiri. Bocah itu masih berdiri di sana, memandanginya sementara sosok yang mengintip itu muncul bersembunyi, mengulanginya lagi, dan lagi, hingga Kadif dibuat tersentak. Saat Layung menepuk bahunya membuat Kadif tersentak di tempatnya sedang berdiri. "Mama manggil, makan," katanya. Layung kemudian beranjak pergi, sementara Kadif kembali menoleh melihat ke arah pohon rambutan itu sekali lagi. Ia masih diam dan menunggu, namun siapapun yang seharusnya ada di sana tidak pernah keluar lagi. Bocah bungsu itu kemudian menutup pintu. Di atas meja makan dengan kain taplak putih, Kadif duduk memandang lurus ke arah mamanya yang tengah lahap menyantap daging kemerahan itu. Sementara di bagian kiri dan kanan, kedua kakaknya sedang asik sendiri. Kadif masih melihat mamanya, merasa aneh dengan situasi ini. Kenapa mama suka sama rumah ini? Tiba-tiba saja Kadif menanyakan hal itu, membuat semua orang yang ada di atas meja terdiam sejenak, menghentikan aktivitasnya. Sementara Dona yang melihat anak bungsunya tiba-tiba bertanya seperti itu hanya bisa diam. Karena bagus, karena luas, karena dekat sama tempat kerja mama. Kenapa, Div? Kamu tidak suka? Kadif masih diam. Ia masih melihat ke arah ibunya. Tanpa sepengetahuan semua orang yang ada di sana, sebenarnya Kadif tidak melihat ke arah ibunya. Namun, ia melihat ke arah sesuatu. Sesuatu yang berada jauh di belakang ibunya. Tempat sebuah kamar dengan pintu terbuka. Di sana, Kadif melihat sosok yang mengintip dari pohon rambutan sekarang ada di ruangan itu, mengintip, muncul dan bersembunyi, muncul dan bersembunyi. Seperti itu
terus-menerus. Di kamar paling belakang, Kadif baru saja menaruh tas punggung miliknya. Koper-koper kepunyaannya sudah tersusun rapi di depan lemari kayu coklat. Anak bungsu itu mendapat kamar paling belakang karena kedua kakaknya sudah mengklaim kamar-kamar lain, membuat Kadif harus mengalah. Pukul 11 malam, Kadif duduk di atas ranjang sembari melihat jarum jam yang terus berdetak. Setiap detak ketika jarum bergerak terdengar sangat jelas, karena lingkungan di rumah ini benar-benar sepi, nyaris jauh dari mana-mana. Kadif duduk, gelisah, khawatir, namun ia memilih diam. Bocah itu sesekali melihat ke sana kemari, mencoba mengenali kamar baru miliknya. Tembok-tembok tebal itu dicat dengan warna krim pucat, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan ketika memandanginya. Namun, dari semua yang ada di sini, Kadif paling takut melihat ke langit-langit. Langit-langitnya putih dengan hiasan kusam di sepanjang sisi. Ada satu bercak coklat bekas rembesan hujan yang membuat Kadif merasa gelisah saat memandanginya. Kadang, ia merasa mendengar suara berdetak melewati atas tempat tidurnya dengan bisikan sendu layaknya gadis yang menangis. Dari luar rumah, terdengar jauh suara anjing tetangga yang sedang menggonggong, samar-samar, namun Kadif tahu kalau anjing itu menyalak karena panik. Masalahnya, bocah malang itu tidak tahu apa yang membuat binatang itu terlihat panik seperti itu. Sebelum tok 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 tok, dari arah pintu terdengar suara gedoran yang sangat keras diikuti suara Bintang, kakak laki-lakinya. Ia kemudian berkata kepada Kadif, "Dek, sudah malam, matikan lampunya, tidur, jangan begadang kamu." Kadif menjawab, "Iya." Detak suara langkah kakaknya menjauh. Kadif berdiri mematikan saklar lampu, membuat seluruh ruangan ini menjadi gelap gulita. Dengan langkah kaki perlahan, bocah itu melangkah ke atas ranjang saat tiba-tiba dari lemari kayu tua di kamarnya terdengar suara derit pintu lemari yang tengah terbuka. Kadif sontak duduk, masih di atas ranjang, memandang sesuatu dari kegelapan yang samar menunjukkan pintu lemarinya. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun, hanya dirinya seorang diri. Kadif lantas mulai menarik selimut. Saat kain selimut sudah menutupi sebagian besar tubuhnya, Kadif bisa melihat lagi-lagi warna putih langit-langit kamar, membuatnya terus tertuju pada objek itu. Kadif yang mencoba memejamkan mata kemudian dikejutkan dengan aroma yang selintas muncul dan membuat bocah itu membuka mata. Tanpa bocah itu sadari, jarum jam sudah menunjuk pukul 12 kurang beberapa menit lagi. Saat dari balik jendela kamar terdengar suara manusia, suara perempuan bergumam mengucap sesuatu. Di telinga Kadif, suara itu seperti menyebut tentang ada desis pada kalimatnya. Kadif pun beranjak menempelkan telinganya. Dia yakin kalau memang mendengar suara. Lantas dia membuka slot jendela, kemudian mengesampingkan tirai putih transparan agar pandangan matanya bisa menangkap pemandangan di luar kamar yang langsung menuju ke halaman terbuka. Kadif melihat sekeliling. Tidak ada siapapun di halaman rumah, kecuali pohon-pohon buah yang tumbuh rindang dengan kabut tebal di sekeliling. Samar-samar, suara itu masih terdengar jelas saat di ekor matanya Kadif menangkap pemandangan seseorang berjalan menyusuri tanah rumput. Kadif sempat menarik daun jendela, membiarkannya terbuka sedikit hanya untuk sekedar melihat siapa yang waktu itu tengah berjalan tengah malam begini di halaman rumahnya. Gestur serta postur tubuhnya mulai terlihat jelas. Kadif masih mengamati, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat
Kalau sosok itu terlihat familiar, tapi siapa? Untuk apa dia melakukan ini? Tangannya lentik menabur sesuatu ke atas tanah seperti butiran pasir. Dengan kepala mendongak ke atas, membiarkan rambut keriting hitam panjangnya menyeluruh. Dia terus dan terus berjalan aneh. Cara dia berjalan pun terlihat ganjil. Sesekali dia berjinjit layaknya orang yang gemetaran. Setiap kalimat yang keluar pun masih terdengar sama. Desis. Kadif masih mengamati. Ia menyembunyikan dirinya di balik tirai transparan. Pakaian yang dia kenakan berwarna hitam pekat. Gaunnya memanjang hingga bagian belakangnya menyeret di atas tanah. Dan dia masih menabur. Menabur. Kadif kemudian melihat siapapun itu sengaja menjatuhkan dirinya sembari mengusap-usap tangannya di atas tanah rumput. Lalu menunduk. Diam. 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 Kadif menarik sedikit tirai. Bocah itu menarik sedikit tirai untuk bisa melihat bagian wajahnya dengan jelas. Yang kini dia sadari menyerupai rupa ibunya sendiri. Saat dia menarik sedikit tirai itu, Kadif mencondongkan kepalanya, melihat keluar sementara sosok itu masih diam di atas tanah. Detak jantung bocah itu berdetak semakin keras, mengikuti bisik suara yang terdengar jelas. Sebelum tiba-tiba dia menoleh melihat ke tempat Kadif yang tengah mengintip. Dengan gelagapan Kadif menutup daun jendela, mengunci slot pengait, lalu melompat mundur saat siapapun itu berlari. Dengan nafas memburu, Kadif menatap jendela kamarnya. Hening. Kadif terdiam di tempatnya. Dia yakin melihat wajah ibunya. Tapi untuk apa ibunya tengah malam begini ada di sana sendirian? Kadif mencoba menenangkan diri, menunggu sosok itu di daun jendelanya. Namun, tidak ada yang terjadi. Tempat itu mendadak menjadi sunyi senyap. Kadif yang gemetaran sempat menoleh melihat ke arah pintu kamarnya. Sebelum ia mengurungkan niat untuk pergi, lalu kembali ke atas ranjang. Kadif menutup tirai putih pada daun jendelanya, menarik selimut tidurnya, berusaha melupakan apa yang baru dia lihat. Dan saat bocah itu mencoba memejamkan mata, aroma tulang babi yang dikukus kembali tercium. Kadif menoleh, mendapati ada yang berbaring tepat di sampingnya.